Kamis sore ditangkap polisi setelah mencabuli 6 santri. Pelaku yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sempat menjadi DPO. Seminggu kabur dari kejaran polisi, Muhammad Fauzan akhirnya ditangkap. Ia merupakan pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka dilaporkan telah mencabuli 6 santri, 5 diantaranya santriwati di bawah umur, dan 1 lainnya santri laki-laki. Pelaku yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengaku melancarkan aksinya sejak awal tahun 2021 hingga 2022 di rumahnya yang berada di kompleks pondok pesantren. Pelaku terancam dipenjara selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya ingin melontarkan sebuah berita terkait peristiwa pesantren di Banyuwangi. Jadi M. Fauzan, seorang pengasuh pesantren, lagi-lagi pesantren, lagi-lagi pesantren, lagi-lagi pesantren. Emangnya pesantren itu tempat gigolo apa? Atau pesantren itu mengapa menyuburkan makhluk yang bernama gigolo? Ini tentu ada masalah dengan pesantren ya. Ujub-ujub pernah terjadi. Kalau di pesantren Wahabi itu kan dipisah antara wanita dan pria, jauh pisah, dan tidak boleh masuk ke dalam pesantren wanita, siapapun dia. Nah, demikian juga yang laki-laki itu tidak boleh masuk. Ini sangat ketat kalau di pesantren Wahabi, karena mengikuti sunnah. Tetapi pesantren Wahabi ini dirongrong oleh banyak orang, terutama yang ngaku-ngaku aswajo, terlalu eksklusif, apa dan sebagainya, tertutup, kaku dan sebagainya. Lah, itu yang sok modern ternyata menjadi sarang gigolo pesantrennya itu. Ini kan luar biasa. Kalau pesantren menjadi sarang gigolo, ini kan sudah berarti ditempati makhluk halus di situ yang bernama setan menyusup kepada pengasuh pesantren. Apalagi melihat baju-baju santriwati yang menarik ya, melihat tubuhnya dan sebagainya. Ini memberikan peluang dan kesempatan kepada setan-setan yang berwujud manusia yang menjadi pengasuh pesantren. Akhirnya apa? Dia bertindak sebagai seorang gigolo, mencari kepuasan dari santri-santri. Bahkan tidak tahu santriwati atau santriwan jadi sasaran empuk. Naudzubillah min dzalik. Harusnya seorang pesantren itu, seorang santri itu tahu Al-Quran gitu, tentang maksiat, bahwa hal itu adalah perbuatan maksiat. Tetapi rasanya pesantren yang menjadi tempat terjangkitnya penyakit anjing gila itu tadi, itu lebih parah dari anjing gila ya, kalau seorang pengasuh pesantren lalu berbuat seenaknya gitu. Aduh,
Padahal seorang pengasuh pesantren ini harus menjadi pengasuh gitu. Bukan kemudian dia bertindak sebagai pemuas nafsu, melepaskan nafsu birahi. Padahal inilah yang kemudian bisa menimbulkan persepsi jelek dari luar Islam. Karena ternyata dominasi maksiat bukan terjadi di jalanan, tapi terjadi di tempat-tempat Islam. Ada apa ini sebenarnya? Jadi ini kalau dipikirkan lebih jauh, tentu akan makin menyadari posisi pesantren yang seharusnya menjadi tempat pendidikan itu melatih orang-orang tertentu menjadi gigolo, yang seharusnya ini tidak terjadi. Karena memang seharusnya pesantren mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, yaitu akidah, i'tiqadiyah, meyakinkan santrinya, kemudian ubudiyah, yaitu mengajarkan bagaimana cara santri beribadah. Selain ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu muamalah dan sebagainya, tidaklah kemudian santri itu melahirkan sikap-sikap yang membuat pengasuh-pengasuh pesantren mengintip keberadaannya ini. Ini jadi bagaimana benar-benar santri itu menutup aurat gitu. Ini akibat selalu menghina Wahabi itu eksklusif, Wahabi itu tertutup, pesantren-pesantren Wahabi itu menutup diri. Ini biasanya yang suka mengekspos ini YouTubuna, kalau tidak YouTubuna petuah kiai atau web hijau itu, dan menyebut ini ciri-ciri Wahabi. Lah lihatlah itu pesantrenmu itu. Lihat pesantrenmu itu yang bebas membiarkan orang-orang menjadi ancaman, menjadi target, menjadi buruan, dan menjadi santapan kaum hidung belang yang berlindung di pesantren itu. Hei YouTubuna, sadarlah ente itu. Jangan suka ngombar-ngombar kebencian kepada Wahabi. Jaga pesantrenmu itu. Hai petuah kiai, hai web hijau, lihat tuh. Jadi inilah yang seharusnya tidak terjadi. Belum lagi peristiwa sodomi yang terjadi antara santri dengan santri, apa-apaan ini seharusnya tidak terjadi. Marilah kita itu berpikir Islam yang benar lah. Kalau mau belajar Islam yang benar, jangan belajar Islam yang menyebabkan terjadinya kemaksiatan, kemungkaran merajalela di pesantren itu. Pesantren itu kan tujuannya untuk memproduk tokoh-tokoh umat. Bagaimana kalau kemudian calon-calon tokoh-tokoh umat ini dirusak mentalnya? Waduh, parah ini. Jadi di sini letaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa. Dan inilah batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an, jadikan panduan. Bukan hanya sekedar kitab, tapi bagaimana umat itu benar-benar dididik menjadi umat yang teladan, bukan menjadi umat setan. Ini bukan saja bid'ah sekarang, bahkan maksiat. Naudzubillah. Itulah sebabnya kemudian yang terjadi, bagaimana umat menyukai hal-hal yang maksiat. Karena tadi berani kepada Allah, berani kepada Rasulnya, melakukan bid'ah, lah sekarang maksiat pula yang dilakukan.
Jadi di sini letaknya. Hei web hijau, hei petuah kiai, web hijau petuah kiai, YouTubuna yang paling banyak menyuarakan anti Wahabi, bahkan membahas pesantren Wahabi yang tertutup. Tuh, karena pesantrenmu yang begitu terbuka, mudah menjadi santapan orang-orangmu tuh. Ini ya, jadi jelas sekali kalau dibaca. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas peraturan Allah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri la'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Nah itu di dalam surat At-Talaq. Ini. Jadi ada orang lagi ketika saya menyebutkan sebuah hadis diulang-ulang, itu karena kasusnya sama. Kasusnya sama. Di dalam hadis terlalu banyak itu akibat maksiat yang diciptakan, dan Allah akan menurunkan musibah, menurunkan fitnah kepada hamba-hambanya. Diuji hambanya sejauh mana hambanya itu menjadi seorang muslim. Apakah memang benar orang yang taat kepada Allah, atau orang yang mudah terpengaruh imannya sehingga meninggalkan imannya. Yang jelas Allah memperingatkan agar kita tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu semua adalah pintu-pintu yang membuka keberanian melakukan maksiat. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Yang jelas pesantren jangan sampai menjadi tempat gigolo. Pesantren jangan sampai menjadi tempat hidung belang. Ini rupanya ada kiai yang hidung pulang, ada kiai yang hidung belang, ada putranya kiai yang jadi hidung belang, ada pengasuh pesantren yang hidung belang. Pengasuh pesantren yang hidung belang ini kalau dilihat di YouTube cukup banyak. Ada sampai 12 orang, ada sampai 16 orang, ada yang 20 orang, ada yang 30 orang. Santri kalau tidak santri, murid dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semua tokoh-tokoh umat agar menyadari pentingnya pendidikan. Jadi para kiai ini harus ada penataran khusus. Bagaimana kiai ini ditata secara khusus, kemudian putra-putra kiai itu dibatasi, karena memang kalau terjadi di pesantren itu umumnya putra-putra kiai itu terlalu bebas gitu ya, terlalu bebas dia, karena dianggap dia adalah generasi pelanjut penerus. Kadang-kadang ada yang menggolongkan putra kiai itu setingkat wali, setingkat khilaf itu di bawahnya wali itu ya, pengertiannya mereka. Karena saya itu biasa kenal dengan dunia mereka. Itu saja dari saya. Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.